Oke sobat, jadi mobil ini masalahnya itu indikator yang ada di sini ya, di speedometer ini banyak yang mati ya. Coba kita kontak on dulu, kita lihat yang mati apa saja. Oke, ini yang nyala di sini indikator aki saja ya. Oli tidak menyala ya, indikator oli mati. Lalu ini mobil indikator temperatur coba lihat langsung naik, padahal ini mobil masih kondisi dingin mesinnya. Nah, terus tiba-tiba nanti turun ya indikator suhu temperatur ini yang pojok kanan ya. Tiba-tiba turun drop, lalu tiba-tiba nanti naik. Itu masalah yang kedua ya. Masalah yang ketiga, ampere bensin juga, jarum indikator bensin juga tidak nyala. Kemudian rem tangan juga mati. Rem tangan kita tarik, coba turunin dulu. Mati. Nah, jadi mobil ini lumayan juga ya, masalahnya banyak juga nih di panel indikator. Ini buat sobat yang menonton, kalau punya jenis mobil yang sama, misalnya Super, Grand Extra, Kijang ya, jantan, atau kalau DX, KE sama sebenarnya teman-teman, tidak jauh berbeda ya. Nah, jadi kita di sini mau atasi dulu indikator temperatur ya teman-teman. Ya, sama indikator oli ya. Kita langsung aja kita ke posisi mesin, kita lihat di mana indikator switchnya di mana ya. Karena ini tidak boleh dibiarkan sobat, kalau teman-teman punya mobil yang masalah seperti ini, kalau bisa segera diatasi ya. Karena ini kan supaya kita tuh tahu bagaimana kondisi mobil kita, mesinnya sehat atau bagaimana. Kalau misalnya indikator temperatur ini ngaco atau indikator oli tidak menyala, ya itu ngeri ya, takutnya nanti mobil kehabisan oli atau oli nggak naik, kita nggak tahu ya. Jadi seperti itu sobat, kita langsung aja ke ruang mesin ya. Oke Pak Bro, kita sudah ada di ruang mesin ya. Kita lihat untuk indikator suhu mesin, temperatur itu ada di sini. Ini ya, ini switch temperaturnya nih. Nih ya. Ini biasanya bermasalah kalau di panel untuk di dalam speedometer ya, itu meterannya atau suhunya di dalam itu, dia biasanya itu jarang rusak. Banyak kan ini yang bermasalah nih. Di sini ada satu kabel ya sobat. Jadi caranya gini, kalau misalnya mungkin mobil teman-teman ini masalahnya nggak nyala sama sekali ya, misalnya mati total gini, kontak nggak mau hidup, udah jalan lama tetap dia di bawah terus nggak mau naik. Ini kasih kabel satu di sini ya, masukin ke sini kabel satu, kemudian kunci kontak on. Kalau bisa dua orang ya, satu orang lihat di panel. Kalau nanti saat kunci kontak on, kabel yang kita jumper ke sini kita tempel ke bodi ya, atau ke min aki sama ground ya. Nanti lihat kalau dia masih jalan saat kabel ditempel ke min, itu berarti masalahnya hanya di sini saja. Yang kedua, kita bisa mengecek fuse atau sekring. Jadi kita pastikan bahwa fuse-nya tidak terputus. Sekringnya ada di sini ya teman-teman. Nah, kita pakai tes pen DC ini yang atas, kita lihat dulu ya. Ini kunci kontak posisi on. Yang atas masih nyala ya, harus tembus ya kiri kanan. Nah, sekringnya ini. Nah, ini yang kedua sekringnya. Ini fuse-nya mesti dipastikan ya. Jadi nomor 2 dari sebelah kanan, nomor 2 ke bawah. Oke, itu sekringnya. Oke, sekarang ini kita ganti ya. Di sini saya sudah ada gantinya. Ini ya, kita sudah ada gantinya di sini sobat. Jadi ini nanti kita buka pakai kunci 17. Ini ya, kita lepas dulu ini. Pakai kunci 17. Kalau pakai kunci ring susah, pakai kunci sok aja. Nah, jadi pakai kunci 17 kita copot dulu ya. Jadi untuk letak switch temperatur ini, suhu ya, ini selalu dia ada di rumah termostat. Ya, jadi termostatnya di atas sini, semua mobil ya, semua mobil jenis apapun sama. Letak suhu untuk indikator ini adanya di rumah termostat. Nanti biasanya kalau gini airnya keluar nih Pak Bro. Tuh, air keluar di bawah ada sedikit ya. Nah, ini.
Ini yang kita ganti pakai ini. Ya, ini saya bukan baru tapi masih normal. Kita coba saja ya. Kalau teman-teman mau ganti ini beli baru juga nggak seberapa mahal harganya ya. Ini ganti saja. Jadi kita bisa kontrol suhu mesinnya. Oke, seperti ini nanti kita langsung kencangin pakai kunci 17 lagi, lalu kita tes ya. Kita nyalakan mesinnya. Oke. Oke, sudah kencang, kita masukin kabelnya, soketnya. Ini nggak boleh nyentuh bodi ya. Kalau ini nyentuh bodi nanti indikator jarumnya tuh naik terus. Ini tidak boleh nyentuh ground. Oke. Pastikan di sini terkoneksi dengan benar ya. Kabelnya jangan sampai kotor atau kendor. Oke, kita coba, kita lihat ya. Oke, sekarang coba kita lihat setelah kita ganti switchnya ya. Ini saya deketin aja supaya biar lebih fokus lihatnya. Kita kontak ya, kunci kontak on. Oke, kontak on lagi ya. Sekarang kita nyalain mesinnya ya. Kita lihat setelah beberapa menit apakah temperatur ini akan bergerak naik. Oke teman-teman, ini udah naik ya. Memang karena ini termostatnya dicabut jadi agak lambat ya. Kemudian oli ya. Nah, oli switchnya di sini, Pak Bro. Ini nih, adanya di bawah filter oli nih. Nah, kita sekarang cabut soketnya. Ini ada satu kabel ya, sama kayak tadi switch temperatur ya. Kita masukin kabel di sini. Kita pastikan dulu nanti di dalam nyala ya lampu indikatornya. Kita masukin kabel satu sini ya. Oke, seperti ini. Satu kabel ya. Baru ini kita kasih ke ground atau masa sini juga bisa ya. Ini ada groundnya ya, ada negatifnya di sini ada. Oke, ini harus kuat, nggak boleh kendor. Baru kita kunci kontak on, coba yuk. Oke, sekarang kunci kontak on. Lihat, udah nyala ya. Nah, berarti itu sudah pasti kerusakannya pada switch oli. Jadi switch olinya kita ganti dengan yang baru, sobat. Jadi seperti itu permasalahannya di sini untuk olinya ya. Hanya kita perlu ganti switch oli saja dengan yang baru. Nanti teman-teman bisa beli switch oli yang baru dan menggantinya itu saja yang rusak dan akan kembali normal. Jadi seperti ini teman-teman, sedikit kita untuk saling berbagi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam otomotif dan sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.